Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Zetiana Putri, NPM 211060124, Prodi Pendidikan Biologi kelas C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan alat dan bahan laboratorium. Laboratorium diartikan sebagai ruangan yang dibatasi oleh dinding yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan yang beraneka ragam, dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Sudayatno 1998 menyatakan peranan dan fungsi laboratorium ada 3, yaitu yang pertama sebagai sumber belajar, artinya lab digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor atau melakukan percobaan. Yang kedua sebagai metode pendidikan, meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Dan yang ketiga yaitu sarana penelitian, tempat dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Untuk menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium dibutuhkan peralatan khusus yang didesain untuk keperluan di laboratorium. Berikut nama alat dan fungsinya. Yang pertama itu ada beker gelas atau gelas piala. Fungsinya sebagai penampang sampel atau bahan sementara yang bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Yang kedua, gelas ukur. Fungsinya alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ketiga, corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang keempat, pengaduk kaca atau fungsinya untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengeluarkan larutan ke dalam corong, memindahkan atau ketika menyaring larutan. Yang kelima, karet atau penghisap fungsi. Fungsinya membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Yang keenam, pipet ukur. Fungsi pengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Yang ketujuh, pipet volume. Pipet gondok. Fungsi mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Yang kedelapan, pipet tetes atau dropping. Fungsi mengambil bahan dalam sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Labu. Yang kesembilan ada labu ukur atau labu takar. Fungsinya membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang ke-10 batang pengaduk. Ujung speritel, fungsi menghomogenkan larutan. Yang ke-11 spatula. Spatula style, fungsinya mengambil bahan kimia padat. Yang ke-12 ada lampu spiritus atau logam. Fungsinya sebagai alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Yang ke-13 ada Erlenmeyer. Fungsinya mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara, tempat menghomogenkan larutan atau media. Yang ke-14 ada cawan persali. Fungsinya mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk menggabungkan bahan. Yang ke-15 ada neraca analitik. Fungsinya menimbang alat. Yang ke-16 ada botol semprot. Fungsinya tempat menyimpan aqua. Yang ke-17 ada mortar pastel. Fungsinya untuk menghaluskan bahan. Yang ke-18 ada klem buret bentuk. Fungsinya untuk tempat meletakkan buret. Yang ke-19 ada statis, fungsi untuk menegakkan buret, corong, lisah, dan lain-lain. Yang ke-20 ada buret, fungsinya alat yang digunakan untuk melakukan tetrasi. Yang ke-21 ada kuvet dan rak kuvet. Fungsi rak kuvet untuk meletakkan kuvet, sedangkan fungsi kuvet sebagai wadah standar yang akan diuji. Yang ke-22 ada batang ose ujung bulat dan ose ujung lurus. Fungsinya untuk inokulasi pada media cair dan inokulasi dengan cara metode gores dan media agar
keempat ada asam klorida, ada formalin, adalah natrium hidroksida, dan yang terakhir itu ada klorofrom. Dan masih banyak